Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai politik. Baru-baru ini ada perdebatan antara Ulil Absor Abdallah dengan aktivis Greenpeace, ya namanya Iqbal atau Iqbal Greenpeace lah, atau Iqbal Damanik. Jadi memang perdebatan antara para LSM yang ingin melestarikan, ingin menjaga, ingin mengkampanyekan tentang perlindungan terhadap alam dengan pembangunan misalnya tambang, ini tentu saja menjadi suatu dialektika, menjadi suatu dilema juga mungkin bagi pemerintahan saat ini gitu kan. Dan isu mengenai lingkungan ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Iqbal sebagai juru bicara Greenpeace itu memang ya seperti apa yang dikampanyekan oleh berbagai para LSM pecinta alam gitu kan, yang menjaga kelestarian alam, harus menimbang tentang dampak kerugian, dampak istilahnya ketidakmaslahatan bagi masyarakat di sana gitu kan. Ada yang keracunan arsenik, ada yang lingkungannya rusak, ada masa depan kedepannya dianggap akan lebih buruk gitu kan. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Greenpeace ini ya sangat memberikan kita pemahaman mengenai jaga lingkungan gitu kan. Menjaga lingkungan juga untuk memberikan rem kepada pemerintah untuk memahami tentang analisis dampak lingkungan yang berkelanjutan gitu kan. Tapi ditanggapi oleh Ulil Absor Abdallah bahwa ya Greenpeace ini memang pada satu sisi ini mengawasi tentang upaya pelestarian atau penghancuran lingkungan gitu kan. Jadi memang ada sisi yang menurut Ulil Absor Abdallah ya Greenpeace ini menjadi alarmisme di dunia gitu kan, bahkan menjadi yang menakut-nakuti gitu kan, menakut-nakuti, bahkan harus menghentikan pembangunan dikaitkan dengan pertambangan, tentang ekstraksi gitu kan. Dan memang paradigma yang ditawarkan oleh Ulil Absor Abdallah misalnya tentang multiple maslahat ini sesuatu yang tentu saja menjadi suatu paradigma gitu kan. Nah, paradigma ini kan suatu cara pandang, suatu konstruksi pemikiran, tentu saja ini bersifat filosofis sekali kan, dan dibenturkan dengan pemikiran atau argumentasi dari Iqbal yang bersifat induktif dan menjelaskan tentang kasus-kasus secara partikular atau parsial gitu kan. Ya tentu saja ditanggapi oleh Gus Ulil tetap saja bahwa upaya untuk menghentikan pertambangan dan keinginan dari Greenpeace atau rekomendasi Greenpeace dipakai oleh pemerintahan Indonesia gitu kan, terkait harus dengan ekonomi hijau, juga mengganti sumber energi fosil dengan yang lebih green gitu kan, sesuatu yang ini adalah rekomendasi yang tentu saja dipertimbangkan gitu kan. Tapi argumentasi Ulil menyatakan bahwa di beberapa negara Eropa itu beberapa partai kanan memiliki suatu antitesa terhadap rekomendasi dari Greenpeace ini gitu kan. Karena ya tentu saja ketika eksplorasi energi fosil ini dihentikan gitu kan, akan dengan energi terbarukan yang tentu saja lebih mahal. Banyak yang protes, konsumsi energi di sana menjadi mahal, mereka harus membayar lebih mahal karena ya pengalihan atau suksesi ke energi yang green ini kan membutuhkan suatu waktu gitu kan. Sehingga ya negara-negara banyak yang berbeda pendapat tentang green energi ini gitu kan. Ya, apa yang disampaikan oleh Ulil Absor Abdallah ini memang ya memikirkan tentang bagaimana sumber daya alam ini digunakan sebaik-baiknya. Pertambangan adalah pada intinya, pada dirinya itu udah baik, tetapi ada eksesnya juga. Ini harus dipisahkan dari pertambangan itu dengan eksesnya sendiri gitu kan.
ya memang ada sesuatu yang memiliki dampak, entah itu dampak positif atau negatif, harus disikapi permasalahannya gitu kan. Tapi pada sisi pertambangan dikaitkan dengan pembangunan, bagi Ulil Absar Abdallah ini sesuatu yang memang sangat vital sekali gitu kan. Jadi dikatakanlah misalnya upaya untuk hilirisasi gitu kan. Di sana kan bagaimana membuat suatu nikel misalnya tidak lagi hanya sekedar kita ekspor bahan mentah gitu kan. Dan ada kaitannya juga dengan isu tentang nikel ini. Saya pikir pidato dari Pak Prabowo beberapa hari yang lalu ini tentang ada upaya untuk penjajahan, tidak boleh lagi balik kepada zaman penjajahan gitu kan. Ini sangat menjadi suatu simbolisme gitu kan bagi beberapa negara yang memahami pemahaman Pak Prabowo ini, yang diucapkannya ini pasti akan merespon gitu kan. Saya pikir Greenpeace ini kan organisasi yang concern di bidang lingkungan ini kan markasnya itu di Amsterdam gitu kan. Jadi ya saya pikir ada kaitannya juga dengan pidato dari Pak Prabowo ini gitu kan. Kita udah tahu bahwa Indonesia sejak 2020 itu tidak mau mengekspor sumber daya alam mentah lagi ke Uni Eropa gitu kan. Ya, negara Uni Eropa ini kan tentu saja membutuhkan nikel Indonesia gitu kan. Membutuhkan nikel untuk bikin litium, untuk baja, pelapis baja biar tidak karat gitu kan. Hal ini sangat dibutuhkan di industri otomotif, mungkin persenjataan juga. Dan ini akan tentu saja akan membuat rugi gitu kan industri otomotif, mungkin kendaraan militer gitu kan. Saya pikir isu lingkungan itu disandingkan dengan upaya hilirisasi ini sebagai sesuatu yang tentu saja bisa dibaca sebagai isu yang tidak bisa bebas nilai gitu kan. Tidak bisa ini bahwa isu pure bebas tentang lingkungan, mengkritisi lingkungan gitu kan. Ini tentu saja bagi beberapa pengamat ya ini sebagai suatu upaya mengganggu gitu kan industrialisasi nikel atau sumber daya alam, tambang batu bara misalnya. Ya tapi tentu saja kedua-duanya memiliki suatu yang bersifat rasional gitu kan. Tapi bagi Ulil ketika anti terhadap pertambangan, anti terhadap energi fosil, dan ada upaya untuk merekomendasikan mengganti energi fosil dengan energi rekomendasi dari Greenpeace, ini sesuatu ya ini bahannya baru sesuatu yang usulan gitu kan. Dan tentu saja yang lebih paham itu ya negara, ya pemerintah gitu kan. Dan upaya untuk menyandingkan isu hilirisasi dengan kerusakan lingkungan ini akan terus terjadi terus. Tapi menghentikan pertambangan atau ekstraksi sumber daya alam ini ya bagi sebagian orang ya tidak benar juga, tidak masuk akal juga, karena ya sekarang ini industri batu bara, sawit, juga nikel ini memberikan suatu manfaat, bisa menggerakkan roda ekonomi untuk pemerintahan, sehingga bisa pemerintah membangun negara kita gitu kan. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Iqbal itu